Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini kita masih di mata pelajaran agribisnis tanaman pangan untuk kelas 11 ATPH. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas KIKD 3.7 dan 4.7. Ada 6 materi yang akan kita bahas secara gamblang pada video kali ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis pupuk. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai macam cara pemupukan. Ketiga, menentukan waktu pemupukan. Keempat, mengidentifikasi dosis pupuk. 5, menghitung kebutuhan pupuk. Dan yang keenam, melaksanakan atau melakukan praktek pemupukan tanaman pangan. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam pembelajaran kali ini. Berdoa, silahkan. Doa selesai. Sebagai pengantar, marilah kita sama-sama mendengarkan video berikut ini. Pengertian pupuk. Pupuk adalah bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara yang diberikan pada tanaman atau media tanam untuk mendukung proses pertumbuhannya agar bisa berkembang secara maksimal. Maka pemupukan adalah proses pemberian pupuk dengan memperhatikan kaidah-kaidah pemupukan. Kaidah pemupukan 1, tepat jenis 2, tepat waktu 3, tepat dosis 4, tepat cara. Setelah kita dengarkan penjelasan tadi, kita pahami bersama bahwa pupuk itu adalah hal penting atau sarana prasarana yang penting di dalam budidaya tanaman, yang mana ketika kita memberikan pupuk, disitulah yang disebut dengan proses pemupukan. Ada 4 kaidah tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama, tepat jenis, biasanya bersamaan dengan penghitungan dosis pemupukan. Yang kedua, tepat waktu, dan yang ketiga, 4 cara. Ya, mari kita dengarkan lagi penjelasan-penjelasan dalam video pembelajaran kali ini terkait dengan kaidah-kaidah di dalam pemupukan. Pupuk organik adalah pupuk yang memiliki kandungan senyawa organik. Pupuk organik kebanyakan berasal dari alam, yang terproses alami atau dengan rekayasa. Contoh pupuk organik adalah pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk buah nodel. Pupuk anorganik adalah pupuk yang memiliki senyawa anorganik. Pupuk anorganik kebanyakan merupakan pupuk buatan, maupun pupuk alam yang terbuat dari bahan kimia. Contoh pupuk anorganik adalah pupuk NPK, pupuk urea, pupuk TSP, Tepat jenis, kita harus pahami dulu ada jenis pupuk itu ada 2 yang sering digunakan atau lumrah. Yang pertama pupuk organik dan yang kedua pupuk anorganik. Berbicara tentang pupuk organik, berarti pupuk ini bersifat alamiah seperti kotoran hewan, kompos, pupuk hijau dan sebagainya. Dan ini biasanya pupuk organik sering digunakan untuk pupuk dasar sebelum penanaman. Kemudian pupuk kimia atau pupuk organik, anorganik, ini berasal dari bahan-bahan kimia atau sintetis yang dibuat lewat pabrik. Dan penggunaannya untuk pupuk anorganik ini harus benar-benar presisi, artinya tepat apa dengan yang dibutuhkan sesuai dengan dosis kebutuhan dari tanaman itu. Kemudian waktu pemupukan untuk memberikan pupuk kedua jenis pupuk tadi, organik maupun anorganik, berikan di awal berarti disebut dengan pupuk dasar. Bisa berupa pupuk organik maupun anorganik. Apabila diberikan setelah penanaman, misalkan 2 minggu setelah penanaman, 3 minggu setelah penanaman, ataupun 1 bulan setelah penanaman, maka disebut dengan pupuk susulan. Oleh karena itu, pemberian pupuk ini harus benar-benar sesuai dengan waktu yang diperlukan tanaman. Dosis Jangan sampai pemupukan salah. yaitu kebutuhan unsur hara yang diberikan pada tanaman selama pertumbuhannya. Tepat dosis artinya pupuk yang diberikan sesuai dengan keperluan tanaman. Dosis pemupukan diperoleh sesuai dengan anjuran maupun melalui status hara yang ada di dalam tanah melalui penelitian. Jadi jelas bahwa dosis pemupukan itu adalah takaran atau keperluan yang memang harus kita berikan dalam jumlah yang tepat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau kurang berdampak pada tidak maksimalnya pertumbuhan.
Kalau lebih bisa berdampak pada keracunan pada tanaman. Nah, untuk dosis pemupukan ini bisa diperoleh dari sumber-sumber informasi yang jelas seperti dinas maupun lembaga-lembaga penelitian yang disebut dengan rekomendasi pemupukan. Kita bisa juga mendapatkan dosis pemupukan ini melalui kajian-kajian. Tentunya di sini adalah terkait dengan penelitian untuk mengetahui kadar hara di dalam tanah sebelum lahan itu kita gunakan untuk proses penanaman atau budidaya tanaman. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara-cara pemupukan yang dilakukan pada komoditas-komoditas tanaman pangan. Cara yang pertama yaitu cara sebar atau broadcasting yang sering dilakukan pada saat pemberian pupuk dasar. Untuk pupuk susulan sering dilakukan pada komoditas tanaman padi. Cara pemupukan yang kedua yaitu dengan cara larikan atau barisan, bisa dilakukan baik dengan larikan lurus untuk tanaman-tanaman semusim, dan ada juga yang menggunakan larikan melingkar. Ini khusus atau sering dilakukan pada tanaman-tanaman tahunan seperti pohon mangga dan sebagainya. Cara yang ketiga yaitu dengan cara ditugal atau membuat lubang, dikenal dengan istilah spot placement. Ini sudah dipraktekkan pada pelajaran yang telah lalu. Caranya yaitu dengan memberikan lubang tugalan, misalkan pada jagung kurang lebih 5 cm dari calon atau tempat benih, kemudian masukkan pupuk dan ditutup kembali. Selanjutnya kalian bisa menggunakan dengan cara spraying atau penyemprotan pada daun atau dikenal dengan istilah foliar application. Ini kita biasanya sering menggunakan pupuk daun untuk menyemprot tanaman pangan seperti pada gambar ini, yaitu penyemprotan pupuk daun pada tanaman jagung. Cara selanjutnya yaitu dengan sistem kocor. Cara ini dilakukan dengan air 1 liter, kemudian ditambahkan misalkan dengan pupuk NPK 5 gram atau 10 gram per liternya, kemudian dicampurkan atau dilarutkan, selanjutnya dikocorkan ke daerah perakaran tanaman yang kita tanam. Berikutnya kita akan mempraktekkan cara pemupukan pada komoditas tanaman jagung. Ada dua langkah yang perlu kita lakukan sebelum melakukan pemupukan. Yang pertama, menghitung kebutuhan atau keperluan pupuk per tanaman agar kita mudah nanti mengaplikasikan di lapangan. Yang kedua, setelah dihitung, maka kita langsung melakukan aplikasi pemupukannya. Untuk menghitung kebutuhan pupuk per tanaman, langkah yang pertama, kalian perlu mencari dosis rekomendasi pupuk per hektar. Yang kedua, menghitung jumlah tanaman dalam 1 hektar berdasarkan jarak tanam yang kalian gunakan. Yang ketiga, menghitung dosis pupuk per tanaman berdasarkan luas lahan dan jarak tanam yang digunakan di lapangan. Untuk langkah pertama ini, seperti pada tabel yang disajikan, kita menggunakan dosis pupuk. Yang pertama, pupuk organik yaitu pupuk kandang 5 ton per hektar dan diberikan pada saat tanam sebagai pupuk dasar. Yang kedua, NPK 300 kg per hektar. Pupuk yang ketiga yaitu urea 100 kg per hektar, diberikan 2 kali, pupuk susulan pada umur 21 hari dan pupuk susulan pada umur 35 hari dengan dosis masing-masing 100 kg per hektar. Pupuk selanjutnya yaitu TSP, diberikan pada susulan yang pertama yaitu 21 hari dengan dosis 100 kg per hektar. Sementara KCL diberikan juga 50 kg per hektar pada umur 21 hari. Berarti ketiga pupuk tadi, urea, TSP, dan KCL itu diberikan sebagai pupuk susulan pertama. Untuk susulan ketiga pada umur 35 hari hanya kita gunakan pupuk urea saja. Langkah selanjutnya, hitunglah jumlah tanaman. Pada video kali ini, sesuai dengan praktek sebelumnya, pada video sebelumnya, kita menggunakan jarak tanam 75 dikali 25 cm.
Adapun rumus menghitungnya yaitu luas lahan dibagi dengan jarak tanam. Luas lahan 1 hektar yaitu 10.000 meter persegi, kemudian dibagi dengan jarak tanam 75 cm dikali 25 cm. Sehingga dikonversikan 10.000 dibagi 0,19 meter persegi. Sehingga dalam 1 hektar didapatkan 53.333 tanaman jagung yang akan dipupuk. Langkah ketiga, setelah kalian mendapatkan jumlah tanaman per hektar, selanjutnya kita hitung keperluan pupuk per tanamannya. Kita mulai dari pupuk kandang. Nah, ini rumusnya adalah dosis per tanaman sama dengan dosis pupuk per hektar dibagi dengan jumlah tanaman dalam 1 hektar. Untuk pupuk kandang, karena jarak tanam yang digunakan adalah karena pupuk kandang yang digunakan adalah 5 ton per hektar, ini kita konversi menjadi 5.000 kg per hektar dibagi dengan jumlah tanaman tadi 53.333 tanaman, sehingga diperoleh 0,09 kg atau 94 gram. Ini kurang lebih 1 genggam tangan kita. Kemudian untuk NPK sebagai pupuk dasar juga, ini dosisnya yaitu 300 kg per hektar dibagi dengan jumlah tanaman, yaitu 53.333 tanaman, sehingga diperoleh untuk satu tanamannya diperlukan 5,6 gram atau kita perkirakan kurang lebih 1 tutup botol minuman mineral atau kurang lebihnya 1 sendok makan, tapi tidak full, 1 sendok makan tipis saja. Kemudian untuk pupuk-pupuk yang lain masih dengan cara yang sama, yaitu pupuk urea ini pada 21 hari susulan pertama yaitu 100 kg dibagi 53.333 tanaman, sehingga diperoleh 1,8 gram per tanaman. Untuk pupuk TSP-nya 1,8 gram, untuk pupuk KCL-nya diperoleh 0,9 gram. Sehingga untuk susulan pertama ini pada umur 21 hari, ketiga jenis pupuk tadi urea, urea, TSP dan KCL ini kita jadikan satu dengan perbandingan 2:1, 2 urea, 2 TSP dan 1 KCL kita campur, sehingga untuk memupukkannya kurang lebih 5-6 gram sama dengan pupuk NPK sebagai pupuk dasar tadi. Sebelum kita praktekkan di lapangan, pada video yang ada ini teman-teman kalian sudah mencampurkan pupuk tadi dengan perbandingan 2:1 urea, TSP dan KCL. Ini kita praktek pada umur 21 hari pada tanaman jagung yang ada di lahan kita, lahan kami. Ini pupuk susulan yang pertama. Nah, langkahnya setelah menghitung kebutuhan pupuk tadi, kita sudah tahu nanti akan dipupuk adalah kita menggunakan setelah dicampur tadi, yaitu kurang lebih 5-6 gram per tanaman. Caranya, ini karena sudah ada lubang di antara tanaman jagung, sudah bentuk lubang, sehingga cara ini merupakan cara spot replacement atau membuat lubang, kemudian masukkan pupuk dan ditutup kembali. Nah, seperti pada video ini, teman kalian memupuk dengan cara praktis. Ingat menggunakan sarung tangan. Nah, dia meletakkan pupuk kurang lebih 5-6 gram. Kemudian tim yang lain atau teman yang lain pada saat praktek ini bertugas untuk bagian pemupukan. Nah, ini dicontohkan oleh guru yang ada di lapangan. Setelah meletakkan pupuk, kalian bisa melakukan bersamaan pada umur 21 hari ini penyiangan dan pembumbunan. Karena dengan pembumbunan ini ternyata si jagung yang ditanam akan semakin kokoh, karena manfaat dari pembumbunan adalah memperkuat bagian akar, karena setelah pembumbunan ini nanti akar adventif yang ada di ruas-ruas atau buku tanaman jagungnya akan keluar,
selain memperkokoh tanaman juga dia akan memperkuat atau menambah kemampuan daya serap dari akar untuk menyerap unsur hara yang diberikan. Ya, mungkin demikian video praktek yang bisa kita simak bersama. Kalian gunakan sebagai bahan tugas proyek bersama teman-teman kalian, tentunya melalui konsultasi dengan guru pembimbing yang ada di sekolah kalian. Oke, salam tani, salam sehat dari Banjarbaru. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.